Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, fikih keluarga hari ini berdasar tadabbur surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Kadang-kadang menyebut surat Al-Insyirah, kadang-kadang nyebutnya Asy-Syarah, kadang-kadang nyebut juga Alam Nashrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau dalam khutbah Jumat kemarin saya bahas surat Al-Insyirah dari sudut kiat menghadapi keluarga, sekarang kiat menghadapi hidup, sekarang kiat menghadapi keluarga. Terjemahnya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ini pertanyaan. Jadi disebut dalam bahasa Arabnya adalah istifham yang dikemukakan oleh At-Tabari, lahir 224, wafat 310, itu istifham ingkari. Tapi oleh ulama lain juga demikian, istifham inkari. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nah, ini sudah jelas judulnya, untuk menghadapi keluarga, lapang dada. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Itu sudah punggung ya, dohruk, dah punggung. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bukan punggung, pundak. Biasanya menggunakan bahasa pundak, membebani pundakmu. Tapi kalau bahasa Al-Quran, punggungmu. Jadi kadang-kadang istilah kebahasaan itu menggunakan anggota badan berbeda ya. Kalau bahasa Arab mah ala dohri kolbik, di luar hati. Hafal ala dahri kolbik. Tapi kalau bahasa Arab di luar kepala, ala dohri kolbik. Dan kami tinggikan bagimu sebutan, subata dikrok, rofana laka dikrok. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi sebetulnya kalau terjemah asli bukan sesudah, tapi ini Departemen Agama yang saya kutip terjemahnya. Inna ma'al usri yusra. Tapi oleh depan diartikan sesudah kesulitan. Tapi kalau ma'a itu bersama kan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa bedanya sesudah dengan sesama? Kalau sesama makan ngahiji itu. Kesulitan dengan kemudahan itu menyatu, bersenyawa. Kalau ma'a. Tapi Departemen Agama mengartikannya sesudah. Ya kita kutip saja dulu terjemah Departemen Agama. Sesudah kesulitan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
dari sesuatu urusan, farokta, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain, langsung. Wa ila rabbika fargob, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Itu tarjamah, dan te yang kedua adalah apa? Te pertama tartib tilawah, te yang kedua tarjamah. Sekarang te yang ketiga adalah tarikh. Tarikh surat Al-Insyirah. Surat ini bernama Al-Insyirah, kadang disebut Asy-Syarah, kadang disebut Alam Nashrah. Itu silahkan saja menggunakan bahasa atau istilah yang mana. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran kadang-kadang menggunakan kalimat atau istilah kalimat pertama di dalam pembukaan. Seperti Al-Fatihah sering juga disebut Alhamdulillah, atau Al-Baqarah disebut Alif Lam Mim. Biasa. Alam Nashrah diambil dari pangkal ayat pertama yang menggambarkan bahwa Rasul itu lega hati nuraninya, lapang dadanya, karena disinari hidayah, iman, hikmah. Dan jumlah ayat ini sebanyak 8 ayat yang turun di Mekah. Jadi banyak juz amma itu turun di Mekah sebagai ayat makiyah karena turun sebelum Rasul hijrah. Jadi walaupun turun di Mekah, kalau sesudah hijrah itu dinamakan Madaniyah. Tapi karena ini turun sebelum hijrah, maka disebut makiyah. Apakah ada ayat turun di Mekah disebut Madaniyah, yaitu turun setelah hijrah? Ada. Antara lain An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, itu turun di Mekah. Tapi karena turun setelah hijrah, maka disebut Madaniyah. Atau al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu turun di Mekah ketika haji, ibadah haji wada, maka disebut Madaniyah. Jadi kriterianya bukan di mana turun, tapi kapan turun. Tarikh yang kedua, kaum muslimin sempat dihina kaum musyrikin yang menuduh miskin atau fakir, sehingga berpengaruh pada ketentraman. Di kaum muslim itu dituduh oleh orang-orang kafir sebagai orang miskin, yang masuk Islam teh rata-rata miskin, rata-rata fakir. Jadi tuduhan miskin pada orang muslim teh tiba heula sok aya. Jadi tiba heula tuduhan orang miskin pada muslim tuh banyak. Sampai sekarang dikatakan katanya umat Islam tuh miskin, padahal orang kaya juga banyak. Di Indonesia juga menterinya aja banyak, lebih kaya dari presiden menteri itu. Apa? Sandiaga Uno. Tuh yang terdaftar aja 10 triliun. Atau siapa lagi? Apa yang punya Trans itu? Khairul itu hartanya banyak kaum muslimin itu melebihi Cina kekayaannya, apalagi kalau seluruh dunia, Saudi terkaya, atau Brunei, banyak kaum muslimin itu yang kaya, tapi itu sering dihina. Tapi kadang-kadang juga di Indonesia tuduhan-tuduhan 9 naga ke Cina, padahal konglomerat banyak juga kaum muslimin. Jadi tuduhan terhadap kaum muslimin fakir dan miskin itu dari dulu banyak. Hanya kebetulan yang ngemis-ngemis di jalan rata-rata muslim. Gitu. Jadi menunjuk, jadi seneng dianggap miskin. Dan ngemis-ngemis kan di jalan itu. Minta untuk masjid. Minta uang sumbangan rata-rata
muslim. Padahal mah sebetulnya mah untuk paksa-paksa teuing mereka teh minta duit di jalan teh. Dan masih bisa bangun masjid. Oleh karena itu di sini Rasul bersabda, absyiru atakumul yusra layak liba usran yusrain. Bergembiralah kalian karena telah datang kemudahan. Maka satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Absyiru. Banyak kaum muslimin juga harus tabsyir, harus memiliki kebahagiaan, kebanggaan sebagai muslim. Oleh karena itu janganlah hinaan kafir itu menimbulkan keresahan. Karena setiap mukmin memiliki kebahagiaan, utamanya berlapang dada dalam menerima Islam. Makanya banyak penceramah menggunakan alhamdulillahilladzi amalana bil iman wal Islam. Allah telah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Karena memang pembukaan ceramah itu hamdalah. Jadi itu harus koreksi ya. Kadang-kadang kan kita membuka ceramah dengan bismillah. Padahal Rasul mencontohkan dengan hamdalah. Alhamdulillah membuka ceramah itu. Bukan dengan bismillah. Termasuk juga sebelum salam. Kenapa sebelum salam pakai bismillah? Kan assalamualaikum itu kalimat bertemu. Jadi tidak usah basmalah sebelum salam. Jadi assalamualaikum saja. Jangan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Karena itu pembukanya. Jadi pembuka itu kadang-kadang basmalah, kadang-kadang hamdalah, kadang-kadang Allahu Akbar. Seperti adzan, langsung saja Allahu Akbar. Jangan pakai basmalah, jangan pakai sholawat. Jangan, adzan mah Allahu Akbar pembukanya. Qomat juga begitu, tidak usah bismillah, tidak usah sholawat, tidak usah baca apa-apa. Pembukaan adzan Allahu Akbar langsung. Pembukaan qomat Allahu Akbar langsung. Jadi mah bukan kritik, kalau saya mah dogmal saja, memperbaikinya ya, dogmal saja kalau saya. Karena itu harus kita perbaiki ya, meniru Rasul. Nanti dalil-dalilnya ada, sudah jelas dalam hadis ya. Jadi Allahu Akbar ada qomat Allahu Akbar langsung. Kalau khutbah atau ceramah alhamdulillah. Termasuk sholat Idul Fitri yang saya temukan, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Yang saya temukan hamdalah itu Rasul pembukaannya. Banyak takbir, tapi di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah khutbah banyak takbir. Jadi pembukaannya mah tetap Rasul juga alhamdulillah. Jadi tidak Allahu Akbar dulu kalau khutbah. Jadi kalau khutbah Id, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, termasuk khutbah sholat kusuf, hamdalah. Kemudian berikutnya adalah tanasuk, yaitu kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya sudah hafal, kita bahas bulan yang lalu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala al-ayah. Sedangkan alam nasrah laka sadrak. Satu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, wadduha, walail, dan waktu malam, demi meyakinkan bahwa Dia memuliakan Nabi Muhammad dan sangat mencintai Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, surat berikutnya menegaskan bahwa Dia menjadikan hati nurani itu berlapang dada. Karena di dalam surat Ad-Duha dikatakan Allah bersumpah dengan duha, dengan malam,
sejak meyakinkan Nabi Muhammad di akhir zaman lebih baik dari hari sekarang, ketika Rasul miskin karena dilahirkan dari seorang ibu yang tidak kaya, karena bapaknya juga bukan orang kaya, bapak umur 25 tahun, tidak kaya, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang kaya, walaupun jalannya karena dengan Siti Khadijah. Jadi manajer perusahaan Siti Khadijah didampingi Maisarah, kemudian Siti Khadijahnya terpikat, nikah, jadi orang kaya. Nah, jadi fa'adna. Kemudian yatim, karena diurus oleh kakeknya, setelah kakeknya meninggal diurus oleh pamannya, menjadi terlindungi. Jadi status yatim itu terangkat dengan kakek dan pamannya. Nah, maka patut bagi Rasul itu berlapang dada. Jadi kaitannya begitu. Karena telah dibuktikan anugerah Allah kepada Rasul di dalam surat At-Duha, dan ditegaskan di sini, kamu berlapang dada, bahagia. Kemudian kaitan yang kedua dalam surat Ad-Duha dengan nada bertanya, bukankah ketika ditemukan dalam keadaan yatim lalu diberi perlindungan, bukankah ketika ditemukan dalam keadaan kekurangan, ailah diberi kecukupan, fa'agna. Maka dengan nada bertanya pula dalam surat Al-Insyirah ini, bukankah Allah telah melapangkan dada setelah kesempitan yatim, kesempitan fakir atau miskin, kesempitan kebingungan karena tidak ada yang membimbing. Yang membimbing Rasul kan nggak ada, karena masa patroh 571 tahun kosong. Rasul tidak diutus setelah Nabi Isa meninggal dalam keadaan fatrah, kosong. Makanya saya yakin Abdullah bapak Rasul, Siti Fatimah ibunya, Siti Aminah ibunya Rasul, itu ahli surga karena dalam keadaan fatrah. Jadi dia tidak berbuat dosa. Di kedua surat ini dengan nada bertanya agar Nabi Muhammad SAW syukur atas nikmat. Diikuti pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan nikmat berikutnya. Kaitan yang ketiga, dengan nada bertanya pula dalam surat Ad-Duha, bukankah ketika ditemukan dalam keadaan bingung, dikoreksi saja ya, ini mah komputer yang hidung jadi bingung, kemudian diberi petunjuk hingga mendapatkan cahaya terang benderang. Dalam surat Al-Insyirah juga ditegaskan bahwa Allah telah meninggikan derajat. Jadi dalam keadaan bingung tidak mendapatkan petunjuk, maka Allah mengangkat warafa'na laka dzikrak, derajatnya. Dengan demikian tingginya derajat itu ditentukan oleh petunjuk, oleh syariah, oleh iman dan Islam. Kaitan yang keempat, surat Ad-Duha meyakinkan bahwa masa datang lebih baik dibanding masa kini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi masa datang lebih baik dibandingkan masa lalu. Dan kita pun dalam berkeluarga, masa datang harus lebih baik dari masa lalu. Generasi kita harus lebih baik dari generasi tua. Jadi wajar kalau orang tuanya hanya sarjana, tapi kalau anaknya
lulus pasca sarjana bagus. Jadi itu sabikun lebih tinggi. Kalau bapaknya jadi dosen di S1, anaknya jadi dosen di S3. Nah, itu sabikun lebih bagus. Jadi generasi penerus harus lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Kalau istilah Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505, rojulun atau generasi itu ada rojulun kuntiyun atau lahikun, ada rojulun laikun, ada rojulun sabikun. Generasi itu ada yang lahik tuturkeun, bapakna tukang baso, anaknya tukang rumah pinggan, rumah mangkok. Itu nuturkeun bapakna. Ada yang lahik sederajat saja, sederajat bapaknya, sederajat orang tuanya, itu lahik. Ada yang sabik itu generasi yang lebih bagus. Dan itu yang dipuji di dalam surat Fatihah, yaitu sabikun bil khairat, dalam kebaikan. Dengan demikian, jangan sampai tatkala sulit, atau istilahnya itu dalam surat Al-Insyirah ditegaskan bahwa tidak ada sesuatu kesulitan kecuali ada kemudahan. Makanya apa yang dirasakan sulit masa silam harus melekat di masa datang tuh serba mudah. Dan memang begitu dalam keluarga, dalam keluarga berdasar syariat Islam itu masa datang, masa tua itu harus lebih baik, lebih indah, lebih nikmat dibanding masa muda. Kalau masa muda kan lipuh gitu, banyak tugas, harus mencari duit, mencari harta. Kalau masa tua tinggal menikmati hasil usaha di masa muda. Itu harus lebih baik. Dan di dalam kesulitan yang dihadapi ketika masa muda, itu melekat di dalamnya kemudahan. Harus mencari kemudahan. Di dalam menghadapi keluarga, cari kemudahan, jangan membuat kesulitan. Kenapa banyak orang tua sekarang atau masyarakat sekarang sulit di masa tua? Karena memang ke masa muda nyakan harta, kerja, cari jerih payah, begitu masa tua hasil usahana dibikin keturunan. Semua diwariskan can maut oke. Jadi sulit begitu kolot sulit. Habis karena sudah dibikin ke anak. jadi kolot susah gitu. Ya. Kolot itu susah. Padahal Rasulullah mengatakan anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu milik orang tuamu, milik ayahmu. Jadi ayah itu menikmati hasil usaha anak. Kemudian yang kelima, antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah itu memiliki kesamaan. Kalau kita lihat tanasubnya, dalam mengungkapkan kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Pada surat Ad-Duha ditandaskan bahwa ketika yatim, maka diberi asuhan. Ketika dalam keadaan susah, diberi kemudahan. Ketika dalam kekurangan, miskin, diberi kecukupan. Dalam surat Al-Insyirah ditandaskan bahwa dalam kesulitan melekat kemudahan. Punya kesamaan antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah. Sekarang berikutnya itu tafsir ayat atau tahlil tafsir. Alam nasroh laka sadrak, perkataan alam itu sebagai huruf istifham, tanda tanya,
berfungsi sebagai takriri atau penetapan. Dengan demikian alam nasroh mengandung arti sungguh sudah jelas dan terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati nurani dan dadamu Muhammad. Kemudian nasroh dengan nahnu. Nasroh ya, bukan alam asroh, bukan aku, tapi nasroh, kami. Itu berfungsi sebagai takdim, mengagungkan Allah, akan keagungan Allah. Jadi pakai nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, Allah menganugerahkan nikmat itu secara tim, melibatkan makhluknya. Makanya pakai nahnu. Jadi nahnu itu minimal dua fungsinya. Pertama, keagungan Allah, menyatakan dirinya lebih besar daripada yang lain. Kemudian yang kedua, nasroh ini menunjukkan bahwa memberikan kenikmatan dengan tim, melibatkan makhluk seperti malaikat. Seperti biasa jika dia menganugerahkan nikmat atau menciptakan makhluk, itu suka menggunakan nahnu. Nah, dan jika urusan ibadah, akidah, tauhid, maka menggunakan mutakallim wahdah. Aku, liya'budun, tidak liya'buduna, liya'buduni. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada dan hati nurani Nabi untuk menerima al-Islam secara gamblang, sehingga melaksanakannya secara bahagia. Jadi nikmat melaksanakan al-Islam itu. Menurut At-Tabari yang wafat 310 Hijriah, pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi SAW bahwa Allah telah memberikan kejembaran dan lapang dada karena menerima hidayah, iman, mengetahui kebenaran, sehingga berlapanglah dada itu, merasa bahagia. Dan di dalam ayat yang lain juga ditandaskan, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, maka dia senang, bahagia dengan al-Islam ini. Jadi kalau kita merasa bahagia ketika selesai sholat, kita merasa bahagia ketika bersedekah, kita merasa bahagia ketika nyumbang orang miskin, kita merasa bahagia ketika mengeluarkan harta untuk menghadapi kesulitan orang, itu menunjukkan kita sedang mendapat petunjuk untuk melaksanakan Islam. Tapi kalau kita sulit untuk sedih setelah menggunakan sehingga orang yang kita beri itu untuk bersyukur, sehingga kita ngambek, nah itu bukan menunjukkan yang mendapat hidayah. Kalau yang mendapat hidayah mah yang diberi juga rek syukur rek itu sebenarnya itu urusan dia kan. Kita tetap saja berbahagia telah membantu mereka. Makanya jangan diikuti bersedekah, berinfak itu dengan manan wala adan, celaan dan menyebut-nyebut. Kadang-kadang kan itu teh bahwa lama dibantu ke orang akhirnya teringat. Jadi kalau kita orang yang mendapat petunjuk dari Allah, berterima kasih atau tidak itu bukan urusan kita, urusan dia. Maka kita tetap saja bahagia. Jadi berdasar ayat ini, orang yang mendapat hidayah itu biasanya merasa senang menerima segala ketentuan Islam. Mereka sangat bahagia, berlapang dada, serta hati nuraninya merasakan nikmat, memenuhi ketentuan serta menjauhi maksiat. Jadi jika seorang merasa berat mematuhi syariah, senang maksiat, berarti itu masih belum mendapatkan hidayah. Makanya menghadapi keluarga itu bahagialah, bahagia, senang. Banyak ada sesuatu yang dihadapi oleh anak kita berkesulitan,
Kita tidak usah berkecil hati. Berikan optimis kepada mereka. Kalau demikian juga keluarga yang lain. Memberikan, jangan sampai mendatangkan kesedihan. Kalau orang bercerita, kan orang tua biasa tempat mengadu anak ya. Dan memang itu begitu. Wa in khiftum syiqaqa bainahuma fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, surat An-Nisa. Apabila ada kesulitan di dalam keluarga, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka ambil juru damai dari pihak suami dan dari pihak istri. Jadi orang tua terlibat permasalahan yang dihadapi oleh anak, maka kita ikut memberikan optimis, kebahagiaan. Jadi jangan ikut bersedih. Kadang-kadang kita ikut bersedih, amat cerus, cerewet, padahal mereka damai lagi kan. Makanya kita jangan memponis sebelum bertemu dengan dua belah pihak. Wa wada'na ankal wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Allah meringankan beban yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi yang diajak bicara. Tapi ketika ayat ini kita baca, ya kita juga merasakan. Kata Al-Qurtubi, Cordoba, orang yang wafat 671 Hijriah, ini mengandung arti bahwa Allah telah menjaga Nabi dari perbuatan dosa. Itu menurut beliau. Sehingga tidak ada beban baginya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengampuni segala dosa dengan diturunkan al-Islam sebagai pedoman hidup. Sedangkan menurut Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, syariat Islam itu membebaskan cengkeraman beban jahiliyah. Beban jahiliyah yang memberatkan, dengan syariat Islam itu jadi bebas. Dengan syariah diturunkan, maka lepaslah beban yang memberatkan tersebut. Al-Islam juga diturunkan sebagai agama yang lurus dan menghilangkan beban berat, karena hidup menjadi ringan dengan syariahnya. Tidak ada tugas syariah yang memberatkan umat. Karena segala sesuatu perintah pasti ada kemudahan. Jadi kalau perintah itu berat, pasti ada kemudahannya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan walladzina amanu wa amilus sholihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang beriman dan beramal soleh itu tidak ada beban bagi mereka kecuali ada kemudahan, usaha, dan ashabul jannah. Di dalam ayat ini tegaskan bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka tidak ada beban yang mereka pikul selain sesuai dengan kemampuan. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan keringanan pada orang yang beriman itu. Jadi kalau merasakan berat itu bukan syariah yang berat, tapi beban kita. Walladin alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Menurut Sayyid Qutb yang wafat 1386 Hijriah, karena hatinya telah merasa lega, tenang, tentram, menjalankan Islam, maka beban berat itu menjadi ringan. Karena taufik, maka dakwah sebegitu mudah di lubuk hati. Karena wahyu, maka mudah memberikan tafsir yang sulit dipahami dengan hadis itu, sehingga mudah dijelaskan. Bukankah hal ini membebaskan segala beban berat sehingga menjadi ringan? Tidak ada beban berat yang mesti dipikul, baik Rasul maupun umatnya. Allah Subhanahu wa taala meringankan. Makanya kalimatnya ma'al usri yusra. Bertabligh juga mudah Rasulullah SAW menyampaikan syariahnya. Tidak ada kesulitan. Dan bagi kita juga begitu. Tegas juga. Wala
nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan di situ dikatakan tidak aku bebankan kepada seorang diri kecuali ada keleluasaan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan. Dzikrak itu sebutan. Dzikrak. Setelah diberi keringanan, maka Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Wa rafa'na itu mengandung arti meninggikan, mengangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Beliau merupakan makhluk yang telah bebas dari berbagai dosa, telah dimaksum segala ahlaknya dari pengaruh makhluk, maka dzikroknya menjadi tinggi. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki derajat tinggi, ingin terjaga nama baik, maka teladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antara lain tadi, masa depan harus lebih baik di masa yang lalu. Dan Allah juga mengajarkan wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Jangan bersedih hati, jangan merasa lemah. Kamu itu a'laun. Dan itu yang membuat kita bangga beriman itu begitu. Antum a'laun. Kenapa Yahudi itu sampai sekarang sering dimuliakan, bukan mulia, dimuliakan oleh umat terdahulu, karena dia menanamkan kepada generasinya, kamu itu orang yang terbaik, itu ditanamkan kepada Yahudi itu. Padahal kan kepada Bani Israel dimuliakan itu saat itu, alal alamin itu ketika Rasul mengutus para nabi, maka ditinggikan karena beriman. Jadi bukan selamanya, tapi itu Yahudi itu menanamkan kepada generasi penerus itu kebanggaan sebagai bangsa. Kareus itu memberikan optimis. Kareus itu. Makanya banyak orang tua yang menanamkan marga itu disebut, itu kan kareus. Marga orang tua sebut ya, di Minang itu sebut kan marganya. Arab itu disebut ya. Disebut marganya selalu orang tuanya itu karena menanamkan kareus, dan juga diharapkan lebih baik. Antumul a'laun, maka jangan hanya marga yang dibanggakan, yang jadi kareus itu. Sebagai mukmin, antum a'laun, kamu itu memiliki derajat tinggi. Pertama, in kuntum mukminin, dalam surat Ali Imran 139. Dan yang kedua adalah karena ilal Islam, ilal salam, kepada Islam, atau kepada ilal Islam, bukan salam damai di sini. Antumu laun itu Allahu ma'akum, karena Allah bersama kita, bersama orang-orang mukmin. Makanya kalau dihina jangan mengalah, tapi minimal ada kebanggaan. Antumul a'laun. Dan sebagai khairul ummah, orang yang beriman sebagai umat pilihan. Makanya saya tekankan tadi keunggulan Yahudi Bani Israel itu ketika masa lalu, ketika mereka beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus. Kalau sekarang tidak, walau amana ahlul kitab, nah di sini kan dikatakan kuntum khairu ummah. Kamu orang mukmin, umat Muhammad yang sebaik-baik umat. Karena ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah, beriman. Jadi khairu umat itu karena tampil
depan manusia, amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman. Walau amana ahlul kitab, nah kalau Yahudi dan Nasrani itu beriman, khairul lahum, maka baik bagi mereka. Tapi karena di antara mereka ada yang iman, ada yang tidak, bahkan lebih banyak yang tidak beriman. Fa inna ma'al usri yusra. Tadi saya katakan di sini ma'a, beserta, melekat kemudahan itu. Bukan sesudahnya, tapi melekat di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan di sini 2 kali. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Kehidupan. Maka dalam kehidupan keluarga kalau ada kesulitan, ya wajar ada kesulitan. Tetapi kesulitan, di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita itu yakin, dan di dalam surat Al-Baqarah itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan aturan pedoman hidup itu Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya Allah menghendaki kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan, yakin ada kemudahan harus dicari. Kalau ada kendala di dalam keluarga, yakin di dalam kendala itu pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Makanya doanya juga dalam tahajud kan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka nasira. Jalan keluar, jalan masuk selalu benar, selalu baik. Dan bagi orang yang takwa, ya Allahu makhroja, pasti ada jalan keluar. Dan di dalam hukum juga begitu. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Makanya Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204 Hijriah, itu menegaskan al-hukmu itu idza daqal amru ittasa'at. Apabila sedang sulit, pasti ada kemudahan. Contohnya, sholat harus tegak, berdiri, sidak ke ruku dan sujud. Tetapi kalau sakit, silahkan duduk. Tidak usah memaksakan diri. Imamnya terlalu panjang, cangkel, duduk aja. Jangan ngagibri, ngageter, hampir jatuh. Nah, kalau imamnya terlalu panjang, ya duduk aja dulu. Nanti berdiri lagi. Mampu. Sesuai kemampuan. Tidak doko ittasa'ah. Itu jadi prinsip. Anggapan Imam Asy-Syafi'i. Jadi prinsip. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Sholat harus berdiri. Tapi tidak mampu duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berdiri, baring nangkarak. Tidak mampu nangkarak ku napas. Itu mampu napas disolati. Nah, itu mampu napas tulis maut disolati. Jadi ujungnya sholat itu disolati. Saum tepat waktu, tidak mampu tepat waktu karena sakit, kodok. Tidak mampu kodok, tidak. Keringanan. Jadi semua ada jalan, ada yusra. Jadi di dalam kesulitan, di dalam usra itu melekat yusra. Dalam hukum juga selalu begitu. Makanya ada rukhsah ya. Sehingga di perjalanan yang 4 juga jadi 2, kata Aisyah kan. Furidatis shalah rokaatain. Salat itu dipardukan 2 rakaat ketika Isra Mi'raj. Ketika hijrah ada yang 4, ada yang tidak, ada yang 3. Tetapi ketika safar yang 4 jadi 2. Kalau ketika safar idza daqa al-amru ittasa'a. Inna ma'al usri yusra. Sekali lagi ditegaskan, saking meyakinkannya, pasti kalau dalam keluarga ada kesulitan, di dalamnya ada kemudahan. Itu optimis, yakin. Ya. Makanya bagi umat Islam itu tidak pernah putus asa kala kesulitan, dan tidak terlalu gembira sehingga lupa daratan tatkala kebahagiaan. Ma asaba min musibah fil ar wala fi anfusikum
anfusikum illa fi kitabim min qabli ayabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Di situ dikatakan likaila tayasu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi jangan putus asa ketika hilang, jangan terlalu kegembiraan melampaui batas ketika mendapatkan. Makanya faida parauta bansop, apabila sudah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan yang lain. Jangan bosan-bosan bertugas. Kata Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijriah, ada beberapa pendapat menganalisis kalimat ini. Jika Anda telah selesai sholat fardu, sholat sunnah. Jika itu Ibnu Mas'ud, jika Anda telah selesai melaksanakan sholat, laksanakan ibadat yang lain. Masih dari sudut ritual dan dari sudut sosial juga ada yang mengartikan. Jika memiliki kesehatan jasmani, maka gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Dan masih banyak lagi makna yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Jadi senantiasa apa yang di kesulitan pasti ada kemudahan itu, sambil berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang kita harap. Dan di sini dikatakan wa makana linafsin ayyamun illa bi'idillah. Jadi ajal dan sebagainya sudah ada ketentuan, maka berharaplah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya takwil surat Al-Insyirah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kenikmatan yang cukup banyak kepada Nabi dan umatnya. Banyak anugerah tersebut utamanya menanamkan lapang dada dalam menjalankan syariah. Bebasnya beban berat, meninggikan derajat, dan setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Dua, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan anugerah yang cukup besar, utamanya telah diampuni dosa. Ketiga, setiap ada kesulitan, pasti di dalamnya keringanan, kemudahan. Tidak ada syariah yang memberatkan, kecuali ada rukhsah. Tadi ada rukhsah, ada keringanan. 4. Jika telah selesai melakukan sesuatu pekerjaan, lakukan pekerjaan lain. Jangan berhenti, jangan istirahat. Kemudian, semestinya mengharapkan ridho Allah. 5. Janji Allah Ta'ala itu kepada hambanya, bahwa dia akan membebaskan segala beban, kesulitan. Maka bagi kita pun begitu, umat. Maka tatbiknya, ke-7, lapang dada dalam hidup berkeluarga mendatangkan kebahagiaan. Karena itu jangan sempit dada. Dalam setiap kesulitan melekat di dalamnya kemudahan. Kedua, setiap ada ajaran yang dirasakan berat atau beban, maka akan mudah dilaksanakan. Tidak ada satupun ajaran yang berat kecuali ada keringanan. Dalam kendala yang dihadapi keluarga, jangan terlalu dianggap sulit. Maka carilah jalan keluar. Saat ini berbagai tantangan keluarga, ya, seperti penyakit banyak. Setiap keluarga serang dilanda penyakit, ada COVID-19. Ada muncul lagi sekarang, saking bingungnya nama hepatitis misterius, hepatitis akut misterius. Jadi saking bingungnya itu namanya. Ya, ada penyakit baru. Makanya kalau saya mah tetap pakai masker kemana-mana teh, walaupun cek Pak Jokowi di tempat terbuka tidak perlu pakai masker, ya apalagi kan dia juga nyebut katanya kecuali lansia. Saya termasuk lansia. Jadi saya umur sekarang 69, kan sudah termasuk lansia. Jadi saya pakai masker. Termasuk imaman di Baitur Rahim pakai masker karena pakai mic itu. Mic. Kalau di Baitur di Muhajirin karena tidak pakai mic, saya imaman tidak pakai masker. Kalau di Baitur Rahim karena ada mic-nya melekat. Nah ini kan
napas saya bisa masuk kepada pik, dipakai orang lain, bisa menularkan. Jadi kalau saya mah tetap pakai masker, kecuali kalau sudah diumumkan para ahli sudah bebas baru. Saya minta saran kepada anak saya yang perawat dan juga binatu yang dokter. Gimana ini? Kata Jokowi bebas. Wah Pak, Bapak mah pakai aja. Kan itu sudah lanjut usia. Oke. Jadi kan lebih aman. Ya. Jadi oleh karena itu ini dalam menghadapi keluarga, ya. Kecuali kalau ngomong ceramah mah karena kan berjauhan, tidak masalah. Kalau ceramah begini pakai masker, itu ciri ucapan. Kemudian keempat, Rasul dan umatnya telah diangkat derajatnya menjadi umat pilihan. Oleh karena itu jangan merasa terhina oleh kedudukan atau kekurangan. Keluarga Muslim jika semua menjalankan syariah, maka pasti akan meraih derajat tinggi. Banggalah dengan Islam. Reus dengan Islam. 5. Jika telah selesai melakukan suatu tugas, jangan berhenti. Walaupun pensiun, entong berhenti bekerja. Naon we lah. Bisa nanam cukut itu di rumah. Pokoknya ulah nganggur, karena nganggur itu membosankan. Jadi banyak yang sakit pensiun itu karena kebosanan. Karena itu jangan nganggur. Pokoknya pekerjaannya banyak yang ringan-ringan. Kan senamnya juga ada, senam lansia. Senam lansia dilakukan, senam ringan. Jangan dipaksa-paksakan. Lansia tenis, ya bisa gugur itu. Jadi pilihlah olahraganya yang nikmat. Itu ida parok tapan sob. Nah, pingpong juga kan itu tekanan kalau menurut saya. Kalau umur saya pingpong itu bisa diadu kaki antara kaki dan kaki. Itu bisa tikojot gitu. Makanya udah olahraganya yang ringan-ringan. Senam di YouTube gitu. Yang nikmat gitu ya. Nikmat. Ya minimal setengah jam kan sehari kan tidak membuang waktu. Kalau saya bepergian jalan itu membuang waktu, nanti untuk menulisnya terganggu. Kan setiap ceramah saya harus ada tulisannya. Jadi kalau jalan-jalan itu terbuang waktunya, tapi kalau senam di rumah setengah jam kan enggak menghabiskan, enggak menyita. Itu udah nikmat ya. Kemudian yang keenam, langkah kehidupan untuk meraih derajat tinggi berdasar surat Al-Insyirah ini. Pertama, berlapang dada dalam melaksanakan syariah. Kedua, jangan merasa terhina jika ada kekurangan. Nah, kekurangan mah pasti ada, setiap manusia juga pasti ada kekurangan, ada kelemahan ya. Makanya kan aib tidak tahu itu karena ditutupi oleh kita, oleh Allah. Dan kalau kita ingin menutupi aib, tutupi aib orang. Kemudian menjaga nama baik, tetap nama baik terus jaga, memberi keringanan pada diri sendiri dan pihak lain. Kemudian jangan putus asa dikala mengalami kesulitan, dan kesulitan dijadikan pelajaran, dan terus-menerus meningkatkan etos kerja yang baik. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kehidupan. Maaf lebih 5 menit bahasan surat Al-Insyirah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sambil menunggu sholat duha, mangga berdialog, silakan. Billahi bisabil haq, alhamdulillah.